ke kuburan orang tua lalu berdoa di dalam hati boleh nggak? Boleh dong, nggak ada masalah ya. Berdoa di dalam hati boleh ya, atau boleh dilafazkan juga nggak ada masalah ya. Siap Mbak Erni, Mbak Tini, iya siap Mbak Komisi, Mbak Ijah, Mbak Erina, aman ya teman-teman ya. Oke, Ustazah, lebih prioritas yang mana? Mengejar pahala besar atau besar kemanfaatan? Contohnya apa Mbak Elsa? Oke, siap Mbak Riana. Semoga Allah mudahkan suaminya dapat pekerjaan kembali yang lebih baik ya. Ustazah, iya, kakak udah beli, bagus banget, beli apa? Zah, haruskah saya beli apa Mbak? Zah, haruskah saya sabar terus ayam tetangga tak terhitung kalinya memecahkan pot bunga saya? Itu gimana ya? Teman-teman semuanya, kalau soal ayam itu tinggal informasikan ke dia untuk mengurungnya ya. Tetapi pilihan aku sih teman-teman, kalau itu sering terjadi, berapa kali itu terjadi, itu bukan sesuatu yang besar teman-teman ya. Saran aku nggak ada masalah. Nggak ada masalah teman-teman, insya Allah. Jangan sampai bertengkar gara-gara itu ya. Nanti informasikan aja ke dia semampunya kita. Kalau kita udah informasikan, selanjutnya udah kita tawakal ya. Insya Allah rezeki bisa kita cari pada waktu yang berbeda insya Allah. Ya memang orang berilmu harus sedikit berbeda ya guys. Ya itulah kondisinya ya. Pecah terus ya, sama dengan kucing suka pup di rumah kita. Itu kan harusnya kucingnya dia atur biar tidak mengganggu kemaslahatan orang. Masalahnya nggak semua orang ngerti agama ya. Nggak semua orang ngerti akhlak dan adab. Sehingga yang terjadi adalah seperti itu. Tapi memang lebih mudah memahami diri kita daripada mengajak atau memaksa orang lain sesuai dengan keinginan kita. Nggak mudah ya guys, tapi insya Allah bisa. Ustazah mau tanya, berdosa nggak gimana mendidik anak kalau dibilangin dia lalai? Seperti yang sering aku sampaikan, yang pertama khatibun nas biqadri ukulihim. Ajarkan orang sesuai dengan kemampuan akalnya. Yang kedua Mbak Resilia adalah wajadilhum billati iya ahsan. Kalau dia melawan, berdebat dengan cara yang baik. Yang ketiga sabar. Yang keempat jangan putus asa dengan rahmat Allah. Ingat, kita bukan memberi hidayah kepada orang. Kita cuma menyampaikan hidayah urusan Allah. Bisa jadi orang yang sekarang kita ingatkan suatu ketika menjadi orang yang paling taat. Jangan berputus asa adalah kunci mengingatkan anak dan suami kita ya. Ustazah, iya, warung saya kayak ketutup, kita harus berdoa gimana? Oh, nggak laku ya? Yang tadinya laku banget, tahu-tahu nggak laku. Coba evaluasi dulu pelayanan kita. Ternyata barangnya bagus, pelayanannya masih sama, kok tiba-tiba mendadak nggak laku. Teman-teman boleh baca Allah a'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. Ya Allah, aku berlindung kepadamu dari kejahatan semua makhluk. Sihir itu ada, sihir itu bisa menghancurkan bisnis kita, keluarga kita, anak kita, bisa membuat satu rumah menjadi demam kalau dia nggak kuat, bisa membuat kita menjadi suka mimpi buruk kalau kita nggak kuat. Sihir itu ada. Ya kita harus akui ya. Makanya banyak baca, ya Allah aku berlindung kepadamu dari kejahatan semua makhluk. A'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. Ya Allah aku berlindung kepadamu dari kejahatan semua makhluk ya. Makanya pelan-pelan aja kita berusaha untuk gak nyakitin hati siapapun. Karena kalau ada orang yang tersakiti belum tentu dia ngerti agama, nanti dia jadi malah sihir. Tapi gak usah juga terlalu takut karena sihir gak bisa masuk ke diri kita ya. Oke gitu ya teman-teman ya. Ustazah, iya, mau nanya tentang sunnah mandi subuh harus keramas ya. Kalau nggak keramas nggak apa-apa. Kalau nggak keramas nggak ada masalah kalau mandi sunnah ya. Dia beda dengan mandi wajib ya teman-teman ya. Dia beda dengan mandi junub ya. Siap Mbak Alfa. Ustazah, kalau sholat tahajud setengah jam sebelum azan subuh bisa nggak? Tentu bisa. Ya, jadi kalau tahajud setengah jam sebelum azan subuh nggak jadi problem, is okay ya teman-teman ya. Yang penting batasnya adalah azan subuh.
15 menit menjelang azan subuh masih bisa tahajud ya. Atau 20 menit menjelang azan subuh masih bisa tahajud ya. Sama dengan witir, 15 menit menjelang azan subuh masih bisa sholat witir. Oke. Ustazah, kalau orang hamil duluan apa harus nikah ulang? Ya, setelah lahir anak supaya bentuk kehati-hatian nikah ulang aja lagi. Ya, tapi kan gak harus pakai pesta guys. Cukup dengan ada laki-laki perempuan, kemudian ada wali, saksi, mahar, ijab kabul. Oke. Ustazah, apa yang dimaksud lalai dalam sholat? Lalai dalam sholat itu adalah ketika menunda sholat karena perkara-perkara yang mubah. Contoh, menunda sholat karena ngopi, menunda sholat karena nonton TV, menunda sholat karena ngantuk tapi males-malesan, menunda sholat karena ngopi, menunda sholat karena ke mall, itu lalai. Tapi kalau menunda sholat karena majelis taklim, tertunda sholat karena mengajar, tertunda sholat karena anak menangis, tertunda sholat karena ada tamu, tertunda sholat karena suami minta layanin, itu boleh. Ya, karena tertundanya sholat itu karena sesuatu yang wajib. Tapi kalau tertundanya sholat karena sesuatu yang mubah, ya main HP, ya kemudian main game, scroll Instagram gitu ya, maka dia menjadi lalai. Jadi dia tidak dianggap lalai jika dia berbenturan dengan yang wajib. Menunda sholat karena ada tamu wajib juga. Menunda sholat karena majelis taklim itu juga wajib. Menunda sholat karena anak menangis itu juga wajib. Nah dalam hal kayak gitu boleh ditunda. Tapi kalau dalam hal yang mubah, menonton, ngopi, santai, ngobrol, itu nggak boleh ditunda sholat. Berarti dialah lalai ya. Lagi bekerja tergantung. Kalau kita bekerjanya dalam kondisi perempuan yang hukumnya statusnya tidak fardu ain, dulukan sholat. Ustazah, iya gitu ya. Sholat subuh aku nggak mandi, soalnya aku ketiga dinginan. Selagi Mbak nggak dalam keadaan junub maka nggak jadi problem ya Mbak. Kecuali dalam keadaan junub maka Mbak mesti mandi ya. Ustazah, jika doa kita dikabul, terus gimana cara bersyukurnya? Sujud syukur aja dulu ya. Ketika teman-teman doanya dikabulkan, teman-teman usahakan sujud syukur aja. Ketika terkabul spontan sujud syukur ya, spontan sujud aja. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar wala haula wala quwata illa billah gitu. Nah, tapi kalau teman-teman pengen lebih mantap lagi, lakukanlah sujud syukur itu setiap habis sholat. Setiap habis sholat, salam kanan, salam kiri, teman-teman sujud ya. Subhanallah, walhamdulillah, la ilaha illallah, wallahu akbar, wala hawla wala quwwata illa billah. Gitu ya, teman-teman ya. Itu bagus, setiap habis sholat. Ustazah, sholat isya jam 3 masih boleh? Boleh, yang penting sebelum azan subuh. Tetapi jangan sering-sering karena nanti khawatir menjadi orang yang lalai. Karena tobiat atau tobi'inya sholat isya itu adalah di awal waktu. Kalau teman-teman keseringan menunda di ujung waktu, nanti takut termasuk orang-orang yang lalai ya. Ustazah, iya besok masih boleh puasa kah? Boleh, puasa besok hari apa? Besok hari Jumat ya, bisa kalau puasa qadha masih bisa ya, tapi kalau puasa sunnah sendiri hari Jumat nggak bisa ya. Gimana cara ruqyah suami supaya hati dan pikirannya tenang? Dia meruqyah dirinya sendiri, nggak bisa kita ruqyahkan dia. Nah, ajarkan aja sama dia. Teman-teman, kalau suka mimpi buruk, kalau suka tiba-tiba dagangan laris, tiba-tiba sepi, atau tiba-tiba suka demam satu keluarga, atau tiba-tiba suka demamnya bergantian, atau misalnya suka mimpi di tengah malam, teman-teman coba ruqyah mandiri. Itu adalah tahap awal pertolongan pertama. Cara ruqyah mandiri itu adalah teman-teman ambil wudhu, lalu kemudian pergi ke tempat sejadah, lalu kemudian pakai mukena, lalu kemudian ambil air dan letakkan di atas sejadahnya. Lalu teman-teman baca ayat-ayat ruqyah. Ayat ruqyah itu puluhan jumlahnya, banyak banget. Tapi teman-teman pilihlah ayat ruqyah yang mana dia itu sangat gampang. Misalnya nih Al-Fatihah. Ya, jadi baca Al-Fatihah. Aku ulang ya. Ambil wudu, pakai mukena, tutup aurat, bentangkan sejadah. Kemudian setelah itu ambil air, letakkan di depan kita. Lalu teman-teman baca ya Al-Fatihah. Kemudian Al-Ikhlas, Al-Falaq, An-Nas gitu ya. Lalu kemudian setelah itu boleh baca Al-Baqarah 1-5. Lalu kemudian boleh baca Al-Baqarah 284 sampai 286.
Lalu kemudian baca ayat kursi. Boleh sekali, boleh berkali-kali. Setelah itu boleh minum airnya. Ya, nah itu semoga bermanfaat ya. Ustazah, kalau mukena hampir melorot, kalau nggak sengaja Mbak Lina Marlina, angkatkan saja ya, angkat saja ya. Puasa Daud di hari Jumat sendiri nggak apa-apa ya. Kalau puasa Daud nggak ada masalah ya. Ustazah, iya. Boleh nggak sholat nggak pakai celana dalam? Siap Mbak Ana. Boleh, yang penting Mbak nutup aurat ya. Di sini kalau dari profil picture-nya banyak aku lihat yang sholat nggak pakai celana dan lainnya. Tapi yang penting tutup auratnya ya. Celana dalam udah lama nggak datang. Akhirnya muncul lagi pertanyaan celana dalam. Siap ya. Ustazah, sholat awabin bacaannya apa? Rakaat 1 dan 2. Setelah Al-Fatihah dianjurkan Al-Ikhlas 6 kali, Al-Falaq 1 kali, dan An-Nas 1 kali. Oke. Al-Ikhlas 6 kali, Al-Falaq 1 kali, dan An-Nas 1 kali ya. Oke, ya. Ustazah, ruqyah buat istri supaya istri ngizinkan nikah. Dari profil picture Bapak ndak cocok istri 2 Pak. 1 aja Bapak udah pening ya. 2 pula. Kasihan nanti Pak. Bisa-bisa nggak hadir nanti di live aku lagi. Kenapa ndak hadir Pak? Oh, istri 1 merajuk, istri 2 mengamuk ya. Ustazah, apa saja keutamaan puasa Daud? Puasa Daud itu adalah puasa top 1 di antara banyak puasa-puasa sunnah. Ya, puasa yang top 1 teman-teman ya. Jadi kalau teman-teman udah puasa Daud, gak usah lagi puasa Senin Kamis, gak usah lagi puasa Yaumul Bid, gak ada masalah. Puasa Daud nomor 1 ya teman-teman ya. Oke, siap ya. Ustazah, iya puasa yang paling tinggi. Bahkan Rasul pernah bersabda, andaikan dibolehkan, aku akan wajibkan puasa Daud untuk umatku. Tapi karena itu syariatnya umat Nabi Daud, maka aku sunnahkan puasa Daud untuk umatku dan kuwajibkan puasa Ramadan untuk umatku. Kayak gitu ceritanya guys. Oke. Ustazah, lupa sedekah subuh ya nggak apa-apa ya. Lupa sedekah subuh nggak jadi problem ya teman-teman ya. Itu karena belum terbiasa aja. Nanti kalau teman-teman udah terbiasa nggak apa-apa. Tapi kalau udah lewat subuh tetap aja sedekah. Itu kan cuman karena belum terbiasa aja ya. Oke, siap Mbak Umah, Mbak Tuti ya. Oke, sehat ya. Ustazah, kalau sholat awabin bacaannya surat apa? Yang tadi Al-Ikhlas 6 kali, Al-Falaq 1 kali, dan An-Nas 1 kali ya. Oke, gitu ya. Ustazah, sholat awabin 2 rakaat atau 6 rakaat? Bisa 2, bisa 4, bisa 6. Nggak ada masalah ya. Nanti ke setiap rakaatnya sangat dianjurkan baca Al-Ikhlas 6 kali, Al-Falaq 1 kali, dan An-Nas 1 kali. Tapi kalau enggak pun enggak apa-apa ya. Ustazah, ya kalau ketika sujud awal saya bacaan sujud akhir, tapi setelah saya sadar saya sholat lagi yang ketiga. Maksudnya sujud bacaannya kan sama aja Mbak? Sama kan? Gimana? Ustazah, iya. Apa benar Rojab udah mau selesai? Ya jelas, ini udah tanggal 23. Lebih kurang 1 minggu lagi Rojab habis ya. Ustazah, doa penangkal zikir buhul guna-guna yang mudah. Yang mudah adalah surat Al-Falaq. Surat Al-Falaq. Wa min syarrin nafasati fil uqad. Ya, aku berlindung kepada Allah dari kejahatan wanita penyihir dalam ikatan buhul. Silahkan dibaca Al-Falaq yang paling mudah ya. Yang agak susah yang tadi a'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. Kalau mau doa penangkal sihir yang mudah surat Al-Falaq, baca aja 3 kali setiap habis sholat ya. Ustazah, surat Al-Falaq tuh bagus. Qul a'udzu birabbil falaq. Katakan aku berlindung kepada Tuhan penguasa subuh. Min syarri ma khalaq. Dari kejahatan semua makhluk. Wa min syarrin ghasiqin iza waqab. Dari kejahatan malam apabila telah gelap. Wa min syarrin nafasati fil uqad. Dari kejahatan wanita penyihir dalam ikatan bukhul. Wa min syarri hasidin iza hasad. Dan dari kejahatan orang-orang pendengki apabila kita mendengki. Ya, apabila dia mendengki. Jadi udah terlindung juga tuh daripada haters ya. Ustazah, iya. Bagaimana supaya anak menurut dan tidak melawan? Coba teman-teman, siap Mbak Iva baca
Baca Rabbi habli minas salihin ya. Ya Allah karuniakan kepadaku anak yang soleh. Ya Allah karuniakan kepadaku anak yang soleh. Ya Allah karuniakan kepadaku anak yang soleh. Nah itu doanya ya. Rabbi habli minas salihin. Rabbi habli minas salihin ya. Ustazah, iya. Saat umroh aurat tertutup semua, tapi tidak pakai CD dan bra. Kurasa nggak umroh aja teman-teman nggak pakai CD dan bra. Kurasa sholat di rumah pun tak pakai juga kadang-kadang. Nggak apa-apa mbak. Yang penting mbak tutup aurat. Apa salahnya dipakai aja guys? Ya. Tapi oke lah, ya kan? Oke, sah aja ya, nggak ada masalah. Yang penting tutup aurat ya. Ustazah, kalau seorang istri sering ziarah ke makam suami, apa ada larangan? Tidak. Ada dalil kuntu nahaitukum an ziyaratul kubur ala fadzuruha. Memang dulu kata baginda Nabi, beliau melarang wanita ziarah kubur, sekarang dibolehkannya. Ya, jadi boleh aja. Takut ntar kebuka, ada aja. Siap ya. Bebas mau nanya apa aja, tidak ada justifikasi apapun. Nah ya, oke ya. Ustazah, besok Jumat terakhir ada amalan khusus di antara dua khutbah? Tidak ya. Siap Mbak Noni. Ustazah, sholat awabin boleh cuman 2 rakaat aja? Siap Mbak Novi, boleh aja ya. Oke, aku selalu pakai CD, laporan diterima. Ada yang melapor pula guys. Ustazah, iya. Niat puasa Daud, sengaja aku puasa Daud sunnah atasku karena Allah. Sengaja aku puasa Daud sunnah atasku karena Allah. Salat awabin rakaat 1, 2, 3, 4, 5, 6 bacaannya sama ya. Bacaannya sama ya. Ustazah, kalau mimpi pergi umroh tapi saya belum pernah umroh, bagus. Ceritakan sama orang supaya jadi kenyataan sambil baca doa agar cepat dipanggil umroh. Apa doanya? Allahumma rzuqni ziyarata baitikal muazzam. Ya Allah karuniakan kepadaku ziarah ke rumahmu yang agung. Nah ya kadang-kadang kita ada rezeki tapi nggak ada keinginan umroh ya. Kalau kita lagi pengen uangnya pula nggak ada. Ya itu doanya ya. Allahumma rzuqni ziyarata baitikal muazzam. Ya Allah karuniakan kepadaku ziarah ke rumahmu yang agung. Ini dibaca ya, dibaca 3 kali setiap habis sholat supaya teman-teman bisa berangkat umroh insyaallah. Oke. Ustazah, iya. Kenapa nggak ada kata ikhlas dalam surat Al-Ikhlas? Artinya beda ya, artinya tidak sama munasabahnya dengan judulnya. Ustazah, iya. Apa hukum pakai tasbih elektronik? Kalau dia cuma semacam uslub atau cara saja, itu tidak jadi masalah. Dia cuma cara saja ya. Sama dengan nuntut ilmu. Ada caranya langsung, ada caranya tidak langsung. Sama ya. Ustazah, kalau lagi haid terus berhenti, terus ada lagi. Pas berhenti sholat dulu atau gimana? Jadi gini. Teman-teman, itu haid itu teman-teman boleh sholat ketika cairan kuningnya udah berubah menjadi cairan putih atau dia kering. Kalau masih ada flek belum sholat. Lalu teman-teman nih pura-puranya udah kering atau udah berubah jadi cairan putih nih. Pura-puranya udah bersih. Rupanya besok dia muncul lagi. Teman-teman coba cek. Kalau dia datangnya kurang dari 24 jam berarti dia cuma sisa, lanjut aja sholatnya. Tapi kalau lebih dari 24 jam setelah mandi berarti itu namanya haid lagi ya. Oke gitu ya teman-teman ya. Ustazah, apa ada doa agar kita tidak grogi berhadapan dan ngomong di depan orang banyak? Ada doanya sering teman-teman baca. Rabbish orahli sodri. Ya Allah, lapangkan untukku dadaku. Wa yassirli amri. Dan mudahkan untukku urusanku. Wahlul uqdatam min lisani. Dan lepaskan kekakuan lidahku. Yafqahu qawli. Agar mereka mengerti perkataanku. Kalau teman-teman mau mulai live, mau mulai ngisi training, mau mulai nge-zoom online, mau mulai ngajar, mau tes wawancara, mau ngomong dengan suami tapi takut, ngomong dengan atasan tapi takut, baca ini.
Ya Rabbi syrah li sadri, ya Allah lapangkan untukku dadaku, wa yassirli amri, mudahkan untukku urusanku, wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, dan lepaskan kekakuan dari lidahku agar mereka mengerti perkataanku. Oke, mantap ya. Yang mana have a good time? Yang mana? Nah, itu doanya ya. Itu doa bagus. Ustazah, itu doa bagus. Selama ini sering baca, cuma enggak tahu artinya kan? Siap. Ustazah, iya. Ustazah cantik banget apa Ustazah cantik banget apa doanya? Nggak mau ku kasih ya, nanti banyak pula sainganku guys. Ada nggak ya doa cantik ya? Kalaupun ada nggak mau ngasih tahu doanya saat bercermin aja. Doanya adalah Allahumma kama hasanta khalqi fahassin khuluqi. Ya Allah, sebagaimana engkau memperindah wajahku, indahlah pula akhlakku. Oke, gitu ya. Gitu ya teman-teman ya. Oke, gitu ya. Terbaca pula guys, harus dijawab jadinya. Siap. Oke, Ustazah, iya, yang nanya pasti juga bercanda ya. Ustazah, apa boleh sedekah kain kafan? Boleh, beli kain kafan, sedekahkan ya. Palingan dia bilang, kau kira mau mati aku? Oh tidak, kata Ustazah Nela, boleh siapkan kain kafan. Kau kira aku mau mati? Oh tenang aja guys, ini belinya di keranjang kuning Ustazah Nela. Oh gitu, boleh aja, is okay ya. Tapi siap-siap aja, aku kira aku mau mati gitu ya. Dia sedekahkan kapan ya. Ustazah, kalau bacaan ruqyah istri baca tapi airnya diminumkan suami kurang tepat ya. Suaminya yang diamanahkan untuk membaca ya. Jualan pula ya. Ustazah, apa doa yang khusus buat anak yang lagi di pondok? Teman-teman coba doakan saja setiap habis sholat hajat ya. Teman-teman sholat hajat dan doakan supaya anaknya betah. Dan ingat kalau ngunjungin anak yang pondok, teman-teman tidak boleh nangis di depan anak. Karena nangis itu menular. Ya, nangis itu menular ya teman-teman ya. Jadi sewaktu aku di pondok orang tua aku datang, nggak pernah aku lihat dia nangis, dan aku juga nggak pernah mau nangis karena nangis itu menular ya. Oke. Iya, kayak gitu ya teman-teman ya. Jadi usahakan. Nah, kemudian selanjutnya, Ustazah, apakah sholat isyrok sama dengan sholat duha? Beda. Isyrok itu 1,5 jam setelah azan subuh. Kalau duha itu 2,5 jam setelah azan subuh ya. Teman-teman ya, setelah azan subuh ya. Jadi syuruk itu awal waktu duha, matahari muncul belum panas ya. Kemudian kalau duha itu matahari muncul dan sudah mengeluarkan panas. Oke, gitu ya. Ustazah, bolehkah jatah 2,5 fakir miskin dibagi 2? Dibagi 5 pun nggak apa-apa. Misalnya teman-teman punya penghasilan 10 juta, maka zakat penghasilan 250.000, maka teman-teman boleh kasih ke 5 orang, is okay, nggak ada masalah. Dulu kuliahnya di mana? Aku dulu di pesantren 6 tahun, S1 aku jurusan Usuluddin, S2 aku jurusan Usuluddin, S3 aku jurusan syariah. Ya, Ustazah, iya, kalau sedekah subuhnya ditransfer boleh nggak? Boleh. Sekarang ada namanya sedekah pakai barcode di depan-depan masjid. Di zaman sekarang ini ada barcode. Nah, teman-teman boleh sedekah melalui barcode itu. Atau ke Palestina boleh, zakat nggak jadi masalah. Ya, Ustazah, zakat emas terlewat tahun gimana? Iya, teman-teman boleh dirapel aja, nggak ada masalah. Isyrok itu suruk ya Ustazah, benar sekali Mbak Oma. Itu juga dia ya. Ustazah, ada yang bilang kalau tobat terus zikir percuma, kalau sholat aja yang dikodo belum. Tidak ada yang percuma di mata Allah ya. May ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah, may ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Insyaallah teman-teman semuanya adalah Allah terima. Cuman kalau teman-teman lalai dalam sholat wajib nanti dapat dosa. Kalau teman-teman melakukan sedekah tetap dapat pahala. Nanti ditimbang berat dosa dan pahalanya ya. Pakai kuiris sudah banyak, betul sekali, nggak jadi masalah.
Ustazah boleh nggak pakai eyelash? Nah, berkali-kali aku sampaikan, kenapa kita boleh pakai bedak? Karena bisa dihapus lagi. Kenapa boleh pakai blush on? Karena bisa dihapus lagi. Kenapa kita boleh pakai pensil alis? Karena bisa dihapus lagi. Kenapa kita boleh pakai macam kontak lens? Karena bisa ditanggalkan lagi. Kenapa kita boleh pakai lipstick? Karena bisa ditanggalkan lagi. Kenapa boleh pakai maskara? Karena bisa dibuka lagi. Kalau dia bisa dilepaskan dalam waktu singkat, hukumnya boleh. Iya, tetapi kalau dia lama, macam sulam alis, sulam bibir, sulam dompet, sulam kantong, sulam hidung, itu nggak boleh ya. Termasuk eyelash itu lama dia kembalinya. Mewarnai rambut itu juga lama kembalinya ya. Termasuk behel, kalau alasannya bukan alasan kesehatan lebih baik jangan, karena lama kembalinya bahkan merubah bentuk secara permanen. Oke, gitu ya. Tapi kalau dia cepat berubahnya silahkan. Hanya saja kalau teman-teman pakai bedak atau macam make up yang waterproof, teman-teman harus hapus sebelum ngambil wudhu ya. Oke ya. Ustazah, saya nggak pakai apa-apa lebih nyaman katanya. Iya benar ya, lebih nyaman ya, siap. Ya kalau sekedar skincare is okay lah, iya kan. Ustazah, iya. Tapi katanya mewarnai rambut nggak apa-apa. Nggak apa-apa selain warna hitam, tapi bahannya bukan bigen yang teman-teman beli di salon. Bahannya dia harus masuk ke dalam batang rambut seperti henna yang teman-teman beli di Mekah sana ya. Ustazah, jadi nggak bisa dia nggak bisa semacam bigen-bigen yang menutupi batang rambut yang teman-teman beli. Jadi teman-teman belinya itu yang henna ya, yang henna yang ada di Mekah itu dia masuk ke dalam rambut sama dengan inai, itu boleh ya. Kalau sholat fajar sama nggak dengan sholat duha? Beda guys. Teman-teman share-share tautan tap-tap layarnya aku jelaskan sholat fajar, sholat syuruk, dan sholat duha. Yang pertama adalah sholat fajar. Setelah azan subuh, sebelum sholat subuh. Nama lain dari sholat fajar adalah sholat qobliyah subuh. Rasulullah pernah bersabda, rakaatanil fajar khairum minad dunya wa ma fiha. 2 rakaat sholat fajar bagaikan dunia dan seisinya. Oke, jadi kalau sholat fajar ini dia setelah azan subuh, sebelum sholat subuh, matahari belum muncul. Kemudian 1,5 jam dari azan subuh ada namanya sholat syuruk atau isyrok. Ya, sholat ini matahari muncul tapi belum mengeluarkan panas. Dan kemudian 2,5 jam setelah azan subuh ada namanya sholat duha. Matahari muncul dan sudah mengeluarkan panas. Duha itu minimal 2 rakaat, maksimal 12 rakaat. Kalau mau 12 rakaat, teman-teman boleh 2 2 2 2 2 2 6 kali salam ya. Siap ya. Oke. Ustazah, iya, mana yang didahulukan, kodo atau rawatib? Kodo itu hanya bukan kalau teman-teman ingat jumlah yang ditinggalkan. Kodo dulu nggak ada problem ya. Ustazah, kalau sampo menghitamkan rambut itu akan merubah warna menjadi warna hitam. Jangan, uban gak masalah. Nanti uban itu akan menjadi saksi di yaumil akhir ya. Kecuali kalau dia gatal, teman-teman boleh cabut ya. Ustazah, boleh gak lanjut puasa Daud hari Sabtu karena Senin Kamis gak puasa? Gak apa-apa, puasa Daud bisa dimulai lagi kapan saja ya. Ustazah, kapankah tepatnya waktu duha datang? Sekitar 2,5 jam setelah azan subuh ya. Ustazah, iya. Ustazah, kalau ingat boleh diganti Mbak Luki, kalau nggak ingat nggak bisa ya. Ustazah, ada suami ngomong menyesal menikah terserah mau apa. Oh, itu belum talak. Kalau menyesal itu bukan talak, kecuali aku nggak mau lagi sama engkau, itu baru talak ya. Ustazah, kayaknya suami istri kalau berantem kata-katanya itu aja ya. Aku udah 20 tahun guys, ceramah guys, udah 20 tahun. Ya, curhatan teman-teman ini itu aja isinya. Menyesal aku dengan kau, aku gak pernah bahagia dengan kau. Nah, itu aja guys kata-katanya, ganti-ganti lah sedikit guys. Apalagi, aku gak mau lagi denganmu, aku bisa lebih cari yang lebih ganteng dibanding kau. Aku juga bisa cari yang lebih cantik. Kalau nggak karena mama aku nggak mau aku sama kau kemarin. Sampai hafal aku.
Ya, jadi semoga tidak demikian ya. Tapi intinya adalah berarti itu aja, pertengkaran itu muter-muter di situ aja. Kontrol emosi supaya lebih shutdown ya kalau teman-teman lagi bertengkar ya. Oke, Ustazah, apa bedanya qobliyah fajar dengan sholat qobliyah subuh dengan fajar? Sama aja. Mood spray saat puasa jelas batal, Mbak. Takut kita masuk, Mbak, kalau mood spray, Mbak. Nah ya. Oke. Ustazah, kalau suami suka chatting sama perempuan lain, isinya apa? Tengok akulah. Tengok pula. Jadi kalau jinsiah itu nggak boleh. Teman-teman coba klik jinsiah ya. Jinsiah. Nah, kalau jinsiah itu nggak boleh. Isi chattingnya kayak gini, guys. Lagi apa? Di mana? Udah makan belum? Jenggotnya dipotong lah. Ya, kumisnya dipotong lah, udah sampai rumah belum, itu nggak boleh, itu haram, bukan haram, jinsiah. Tapi kalau muamalah boleh. Mana laptopnya? Aku pinjam lah. Aku kemarin beli cabai di situ 2 kilo, tolong ambilkan lah. Jual beli boleh, atau pinjam meminjam, pinjam laptopnya. Upah mengupah boleh, bang ini uangnya tolong diambil 200.000, boleh. Pinjam meminjam, jual beli, upah mengupah, sewa menyewa boleh. Aku udah kembalikan ya motor kamu, saya udah bayar nih uang sewanya, itu boleh. Tapi kalau lagi apa, di mana, udah makan belum, udah meninggal belum, itu nggak bisa teman-teman ya. Itu namanya jinsiah. Walaupun dia bukan suami orang, dia lajang dengan bujang, itu tetap nggak boleh ya. Makanya dalam Islam cuma ada ta'aruf. Ta'aruf itu jauh lebih dahsyat, guys. Ta'aruf itu macam kamu kerjanya di mana, nanti aku akan bawa orang tua ke rumah, kamu sepakat atau tidak. Aku itu suka bekerja dan dimutasi-mutasi, apakah engkau sepakat atau tidak, gitu kan. Kemudian kalau seandainya aku di PHK karena aku nggak kerja lagi, kamu siap nggak menafkahi? Itu dia namanya adalah ta'aruf. Tapi kalau udah apa, udah makan belum, udah meninggal belum, atau udah hidup lagi mati suri, itu nggak bisa, itu jinsiah, nggak boleh. Selesaikan. Jangan teman-teman sebagai istri kayak gini, udahlah biar aja lah, lantak aja lah, nggak usah. Karena itu kemaksiatan dan kemaksiatan mesti dihentikan. Oke. Ustazah, malam nisfu Sya'ban masih lama. Nanti aku ingatkan lagi ya. Nah, teman-teman yang baru mampir, klik foto di pojok kiri atas itu. Kemudian follow, aktifkan tombol lonceng live dan videonya agar teman-teman dapat video terbaru dari aku ya. Ustazah, amalan apa? Jinsiah udah ada sih, tapi nanti aku bobotkan lagi ya. Jinsiah itu nggak boleh. Lagi apa, di mana, udah sampai rumah belum, hati-hati lo, udah malam lo, emang gue kira siang, itu nggak boleh ya. Ustazah, kalau sholat berjamaah sesama wanita, imam tiba-tiba datang bulan, apakah makmum sholat lagi? Kalau fix, ulang aja ya. Ustazah, iya. Ustazah, jam 6 apa udah masuk waktu duha? Itu tergantung. Itu tergantung jadwal azan di tempat teman-teman semuanya. Kalau di tempat aku belum. Tapi aku pikir di waktu Indonesia Timur udah bisa. Tapi hanya tergantung jadwal azan di daerah masing-masing. Aku nggak berani sampaikan, takut salah ya. Oke, jadwal azan ya duha itu 2,5 jam lah. Lebih kurang atau 2 jam setelah azan subuh ya. Ustazah, kapan Al-Fatihah dibaca saat sholat berjemaah? Oke, teman-teman perhatikan, ambil nafas, tarik, tahan. Aku jelaskan cara sholat berjemaah. Ketika imam baca iftitah, makmum baca iftitah. Kan gitu kan? Ketika imam baca Al-Fatihah, makmum diem. Diem guys. Diem ya teman-teman ya. Diem gitu ya. Nah nanti kalau dia sedang baca iftitah, tahu-tahu imamnya udah baca Al-Fatihah, dia diem aja. Nanti ketika imam baca ayat pendek, baru si makmum ini baca Al-Fatihah guys. Jadi ketika imam baca ayat pendek, si makmum ini baca Al-Fatihah guys. Seketika imamnya udah selesai ayat pendek, si makmum ini masih gantung nih. Untuk Al-Fatihahnya belum selesai nih. Boleh ruku langsung ikut imam walaupun belum selesai. Tahan dulu napas, belum selesai aku cakap. Nah tapi kalau seandainya imamnya belum selesai ayat pendek guys. Si makmumnya udah selesai Al-Fatihah guys. Dia dengar aja ikut imam. Buang napas ya. Dia dengar aja ikut imam. Buanglah napas tuh. Ya, gitu ya teman-teman ya. Ustazah, apakah sah jika nikah? Kenapa nikah tadi? Jika diwakilkan. Enggak, rukun nikah harus ada laki-laki dan harus ada perempuannya.
Ya, coba lihat rukun nikah ya. Apakah benar kirim Al-Fatihah untuk orang yang sudah meninggal? Tidak ada dalilnya? Ada. Kirimkan Quran sampai hatam. Kalau nggak bisa kirimkan Yasin. Kalau nggak bisa kirimkan Al-Fatihah. Lah sholat jenazah kan kirimkan Al-Fatihah untuk orang meninggal guys. Kan meninggal dulu dia baru kita sholatkan guys. Ya, sholat jenazah gimana? Ya Allahumma fillahum warhamhum wa'afihi wa'afu anhum gimana? Ya Allahumma la tahrimna ajrahum wa la taftimna ba'dahum gimana? Oke. Walinya kalau walinya diwakilkan boleh. Yang penting wali aslinya yang masih hidup mengizinkan. Wali hakim pun gak ada masalah ya. Oke, gitu ya teman-teman ya. Jinsiyah itu kalimat istilahi. Istilahi dia bukan makna maknawi. Secara istilah dia mengacu kepada pertanyaan yang bersifat privat di luar konteks muamalah. Jual beli, upah mengupah, pinjam meminjam di luar konteks itu ya. Ustazah mau tanya, apabila kita lagi tawaf tiba-tiba tersesat saat buang air kecil, buang air besar, itu kan nampak aurat. Tersesat gimana maksudnya? Coba dibantu ya. Ustazah, iya gimana hukumnya seorang istri dikasih uang buat ziarah tapi nggak dipakai semua? Bilang aja, bang sisanya buat aku ya, itu bisa ya. Ustazah, dapat pahala nggak kalau kita buat orang tertawa? Kita buat orang bahagia, boleh, tapi selagi tidak melanggar syariat. Nggak boleh kita membuat orang tertawa karena kita berdusta misalnya. Ya. Kalau sekedar teman-teman bikin orang tertawa tapi tidak melanggar syariat, tidak ada problem. Ya. Ustazah, iya, bolehkah membayar fidyah dikasih ke saudara selagi dia du'afa? Du'afa itu fakir miskin. Fakir tidak bekerja, miskin bekerja tapi nggak cukup uangnya, atau ke panti jompo pun bisa. Fidyah itu memberi makan satu orang fakir miskin selama 1 hari untuk mengganti 1 hari puasa. Nah, jadi teman-teman misalnya nih 30 hari nggak puasa karena sakit, atau setiap puasa teman-teman sakit, setiap puasa teman-teman sakit mah, setiap puasa asam lambungnya naik, maka teman-teman bisa membayar fidyah sebanyak 1,4 kg beras per hari, atau teman-teman boleh uangkan itu. Ya, uangkan itu. Misalnya nih 30.000 1,4 kilo kali 30 hari berarti 900.000. Kasih ke fakir miskin atau orang-orang susah untuk membayar fidyah. Tidak perlu ada akad, cukup dikasih aja, nggak jadi masalah. Ya, gitu ya. Oke, gitu ya teman-teman ya. Saya Mbak Bunda, Mbak Rupa ya. Nifas gimana? Ustazah maaf saya followers baru mau tanya, Ustazah dokter spesialis apa? Maaf lebih tepatnya aku bukan dokter tapi aku doktor ya. S1 aku Usuluddin, S2 aku Usuluddin, S3 aku Syariah Islam ya. Ustazah kalau mengkritik seseorang gimana Zah? Apanya? Mengkritik seseorang boleh, muhasabah lin nafsik, yaitu menasehati dengan diam-diam, face to face. Makanya kalau Imam Syafi'i pernah berkata, siapa yang menasehati kamu dalam diam, maka dia sedang menasehatimu. Artinya berdua aja. Dan siapa yang menasehatimu di depan halayak ramai, maka dia sesungguhnya sedang menghinamu. Ya, itulah kata Imam Syafi'i. Oke, gitu ya teman-teman ya. Ustazah, boleh nggak malam Jumat Yasin doang, nggak ngaji surat lain? Boleh, nggak ada masalah ya. Oke, Ustazah, madu rambutannya kapan mau pesan? Ya, boleh teman-teman ya. Madu rambutannya boleh teman-teman pesan untuk madunya ya, bisa COD aja. Ustazah, ngambil jurusan Usuluddin motivasinya untuk ilmu lah. Pesantren aku udah bisa berdakwah, udah bisa ceramah, nyari ilmunya di Usuluddin. Usuluddin S1 S2-nya Syariah S3-nya. Ustazah, kalau kita puasa Senin Kamis dengan niat kodo, tapi kita nggak tahu berapa hutang puasa kita. Kalau nggak tahu jumlahnya, teman-teman bertaubat saja, abaikan. Karena suatu ketika seorang sahabat bertanya kepada Rasulullah, ya Rasulullah, dakhaltu ilal Islam 10 sanatal madi. Saya masuk Islam 10 tahun yang lalu. Bagaimana puasaku dan sholatku? Selama ini aku nggak puasa, nggak sholat. Rasulullah bertanya, yakin kau 10 tahun? Yakin ya Rasul. Yakin kau 10 tahun? Yakin ya Rasul. Yakin kau 10 tahun? 3 kali Rasul tanya, yakin ya Rasul. Kalau yakin ganti, kalau nggak taubat kepada Allah. Oke. Ya gitu ya. Ustazah, iya.
doa agar anak soleh ya. Rabbi habli minas salihin. Rabbi habli minas salihin. Gitu ya teman-teman ya. Rabbi saja, saya mimpi digigit ular, apa artinya? Alamak jang. Udah bergantilah akun, jangan tabir mimpi. Siap. Tidak ada makna dari sebuah mimpi. Yang penting kalau mimpinya jelek, teman-teman cukup ucapkan a'udzubillahi minasyaitonirrajim, lalu menghadap ke kiri, meludah 3 kali. Puah puah puah. Itu syariatnya. Tapi kalau isyarat aja ya guys, ya kan? Lalu kemudian bangun, jangan ceritakan mimpi buruk kepada orang lain ya. Mimpi buruk kalau diceritakan akan jadi doa. Tapi kalau teman-teman sudah siap Mbak Dewi, kalau mimpinya mimpi baik, ya Allah kabulkan mimpiku ya Allah, dan cepat ceritakan mimpi baik kepada orang lain ya. Jadi kayak gitu ya, udah berubah aku jadi tukang ramal. Aku ramal-ramal nih, orang-orang ini baca ayat Al-Quran masih kul-kul. Nah, jadi gitu ya teman-teman ya. Jadi kalau mimpinya mimpi buruk, ucapkan a'udzubillahi minasyaitonirrajim, lalu menghadap ke kiri, meludah 3 kali, puah puah puah. Lalu kemudian bangun, jangan ceritakan mimpi itu kepada orang lain. Mimpi buruk jangan ceritakan. Ustazah, sholat hajat boleh satu keinginan atau boleh banyak hajat Mbak Salnabila? Jawabannya adalah boleh banyak hajat. Jadi sebelum sholat hajat itu catat apa teman-teman punya mau ya. Teman-teman apa keinginannya, catat, lakukan sholat hajat. Sengaja aku sholat sunat hajat 2 rakaat sunnah atasku karena Allah. Ya kan? Lalu kemudian salam kanan, salam kiri, lalu banyak minta kepada Allah Azza wa Jalla. Boleh pakai bahasa Indonesia ya. Oke. Oke gitu ya. Ustazah, mimpi digigit nyamuk gatel artinya apa? Nggak ada pula. Jadi ya tabir mimpi pula aku. Oke, saya mimpi kok jadi laporan mimpi guys, mencium Ka'bah. Pokoknya kalau mimpinya mimpi baik teman-teman doakan ya, semoga jadi kenyataan. Ada-ada aja orang nih. Iya, Ustazah sholat duha 12 rakaat boleh enggak? Boleh aja. 2 2 2 6 ya. 6 berarti 2 kali 6 berarti 12 rakaat. Bisa ya. Sholat duha itu bisa 2 rakaat, bisa maksimal 12 rakaat ya. Oke. Ustazah, kalau sholat tahajud hajat witir 1 rakaat boleh enggak? Boleh, enggak ada masalah. Ustazah, doa untuk almarhum suami, katanya doa Al-Fatihah untuk orang yang masih hidup. Tidak benar. Sholat Al-Fatihah bisa untuk orang meninggal ya. Boleh. Tidak hanya untuk orang hidup ya. Mbak Tini, Tini Kaur nanti. Oke. Ustazah, sholat hajat 4 rakaat pakai tahiyat awal enggak? Jadi gini. Dari madu ke obat jarakkan 1 jam ya Mbak. Jadi gini. Saya sering sampaikan bahwa ketika teman-teman sholat sunnahnya 4 rakaat, ya 4 rakaat gitu ya. Misalnya sholat hajat langsung 4 rakaat ya, sholat taubat langsung 4 rakaat, misalnya sholat duha langsung 4 rakaat, sholat tahajud langsung 4 rakaat. Sengaja aku sholat sunat tahajud misalnya 4 rakaat sunnah atasku karena Allah, iya kan? Lalu kemudian teman-teman sholat seperti biasa 4 rakaat, tapi nggak sama dengan sholat zuhur ya. Kalau sholat sunnah 4 rakaat tidak pakai tahiyat awal ya. Tapi kalau sholat sunnah, sholat wajib kan pakai tahiyat awal ya kan. Tapi kalau sholat sunnah tidak pakai tahiyat awal. Dan rakaat 1, 2, 3, dan 4 baca ayat pendek semuanya ya. Semuanya baca ayat pendek. Oke. Doa menyentuh Ka'bah bismillahi Allahu Akbar cukup. Ustazah, kalau puasa Daud, puasa sunnah lainnya gimana? Ya tidak usah puasa Senin dan Kamis, tidak usah puasa Yaumul Bid, nggak apa-apa. Yang penting teman-teman udah puasa Daud. Praktek tayamum siap. Sengaja aku bertayamum, mensucikan diriku dari hadas kecil lillahi ta'ala. Saya ulang niatnya. Sengaja aku bertayamum, mensucikan diriku dari hadas kecil lillahi ta'ala. Ambil tangannya, tempelkan ke kaca mobil, ke meja atau ke dinding ya, asal jangan ke kepala suami aja ditempel. Dah, teman-teman letakkan misalnya di sini. Tus. Nah, ya kan? Kalau banyak debunya jatuhkan ya. Lalu basuh mukanya sekali aja ya. Ambil lagi
Nah, kita basuh tangan. Ini tangan kananku, ini tangan kiriku. Tangan kanan dulu. Ya, nah ini tangan kiriku ya, membersihkan tangan kananku. Mulai dari punggung tangan, tuh, mulai terus sampai ke siku. Udah di siku putar ke depan, terus, ujungnya di jempol. Nah, ujungnya jangan gini guys. Ini kan ada debu nih untuk sebelah nih guys ya. Nah, gini nih, ujungnya ke jempol. Lalu kemudian tangan kiri lagi terus sampai ke bawah, terus ujungnya ke jempol. Dah. Tayamum hanya muka dengan tangan aja, nggak usah kumur-kumur, nggak usah bersihkan telinga, nggak usah cebok juga, oke? Ustazah, kalau tayamum tapi di muka ada luka yang diperban, lewatkan ya. Ustazah, sholat taubat boleh nggak dikerjakan siang? Tentu boleh ya. Ustazah, apa memang tidak boleh kita puasa Rajab sebelum bayar hutang puasa Ramadan? Tidak ada khusus puasa Rajab. Yang ada adalah memperbanyak puasa di bulan Rajab. Ya, apakah puasa qadha di bulan Rajab? Apakah Senin Kamis di bulan Rajab? Apakah puasa Yaumul Bid? Apakah puasa Daud? Bebas. Boleh qadha puasa di bulan Rajab. Why not? Boleh, silahkan ya. Qadha puasanya dikit lagi 40 hari lagi udah Ramadan. Ganti puasa ya menjelang Ramadan ya. Ustazah, iya, kalau sholat witir 3 rakaat 1 kali salam bisa nggak? Bisa. Cuman kalau sholat witir 3 rakaat 1 kali salam tidak pakai tahiyat awal. Ya, rakaat 1 berdiri, rakaat kedua berdiri, rakaat ketiga tahiyat akhir. Rakaat 1, 2, dan 3-nya baca ayat pendek. Sholat witir 3 rakaat tetap tidak sama dengan sholat maghrib. Mbak Noni, mbak cewek strong. Mantap ya. Kalau sholat maghrib 3 rakaat dia ada tahiyat awal. Sementara sholat witir 3 rakaat tidak pakai tahiyat awal. Ya, oke. Rakaat 1 berdiri, rakaat kedua berdiri, rakaat ketiga baru tahiyat akhir. Gimana hukumnya setelah berjemaah ada yang lagi zikir, tiba-tiba di sampingnya ada yang lagi lihat YouTube. Apa dulu yang dilihat? Ya, apa dulu yang dilihat teman-teman ya? Dubai, siap Dubai. Ustazah, saya sholat duduk di kursi karena sakit kaki. Nggak apa-apa, shollu qaiman, siap Mbak Bunga, Mbak Yen, siap. Sholatlah kalian dalam keadaan berdiri. Fa'ilam tastati faqaidan. Kalau nggak bisa duduk aja. Yang sakit kaki duduk aja nggak apa-apa, Mbak Gili, Mbak Soleha. Fa'ilam tastati fa'ala jam. Kalau nggak bisa baring miring ke kanan. Fa'ilam tastati famustalkian. Kalau nggak bisa ya telentang. Jadi pengumuman teman-teman yang sholat dalam keadaan duduk jangan berkecil hati. Boleh kok sholat dalam keadaan duduk tanpa mengurangi pahala kita sedikit pun ya. Ustazah, kapan jual madu? Madu nanti jam 9 ya, kita tanya jawab dulu ya. Ustazah, sholat wudhu gimana? Sholat wudhu itu sholat kalau kita habis ngambil wudhu. Kapanpun ngambil wudhu boleh melakukan sholat sunat wudhu. Misalnya teman-teman, amin ya Mbak Anissa. Misalnya teman-teman nih, sholat wudhu tuh bisa kapanpun, siang dan malam. Misalnya teman-teman ngambil wudhu nih sebelum sholat zuhur. Lalu teman-teman sholat wudhu dulu 2 rakaat. Terus teman-teman sholat qobliyah zuhur ya. Terus sholat zuhur ya. Terus ba'diyah zuhur. Nggak ada masalah ya. Yang penting teman-teman dalam keadaan berwudu ya. Yang penting dalam keadaan berwudu. Ustazah, bolehkah tahajud 4:30? Tergantung teman-teman. Apakah di tempat teman-teman subuhnya jam berapa? Ya, misalnya kalau subuhnya itu adalah jam 4:45 menit, maka 4:30 menit masih bisa tahajud. Intinya batas tahajud adalah azan subuh. Selagi sebelum azan subuh masih bisa sholat tahajud ya. Nah, batas zikir juga azan subuh. Kalau lagi sakit bisa nggak Bu Ustazah? Kalau sedang sakit nggak bisa wudhu, bagaimana Bu Ustazah? Kalau sakit yang melarang teman-teman untuk berwudhu, misalnya sakit nggak bisa kena air, ya kan? Maka teman-teman boleh bertayamum saja, seperti yang tadi kita jelaskan. Tayamum itu bisa untuk yang nggak ada air atau bisa untuk yang sakit. Tayamum aja, lalu kemudian teman-teman sholat seperti biasa, ya. Apa benar sholat 6 rakaat ba'diyah maghrib lebih baik setelah maghrib awabin lebih baik daripada baca Al-Quran?
Kalau disuruh pilih tentu lebih baik awabin. Karena baca Quran bisa di waktu kapanpun. Sementara awabin dari maghrib menjelang isya. Minimal 2 rakaat, maksimal 6 rakaat. Tapi status awabin ini sunnah biasa. Ya, tidak sunnah muakkad. Ya. Nah, kalau mau 2 rakaat, 2 aja. Ya, kalau mau 6 rakaat 2, 2, 2, ya kan? Nah, seperti sholat subuh aja. Sengaja aku sholat sunat awabin 2 rakaat sunnah atasku karena Allah. Nanti setiap rakaatnya baca Al-Ikhlas 6 kali, Al-Falaq 1 kali, dan An-Nas 1 kali ya. Nah gitu ya teman-teman ya. Ustazah, saya bekerja, suami saya tidak. Saya capek, kadang gak ridho. Saya harus gimana? Suami yang tidak bekerja harus gimana ceritanya dia dipaksa untuk bekerja. Karena laki-laki itu wajib menafkahi istri meskipun istrinya kaya raya. Adapun istri yang membantu keuangan suami itu hukumnya sedekah. Tapi kalau suami tidak mau menafkahi karena tidak bekerja, maka teman-teman gimana caranya biar suaminya kerja? Kalau 10 tahun dia kerja, baru 5 bulan gak kerja, mungkin teman-teman bisa bersabar. Tapi kalau dia gak kerja karena malas, nah teman-teman perlu untuk menyikapinya dengan baik. Apakah bertahan atau seperti apa? Oke? Bahkan laki-laki yang tidak bekerja dimakruhkan untuk menikah. Dia lebih baik dia menahan nafsu syahwatnya dengan berolahraga dan berpuasa. Saking wajibnya menafkahi istri. Ya, Mbak Iput apa maksudnya? Ya, Ustazah, iya. Kalau lagi sholat kena darah jerawat. Oke, perhatikan. Aku mau jelaskan tentang si darah ini ya. Teman-teman boleh share-share tautan tap-tap layarnya. Sebenarnya darah itu, iya Mbak Noni. Apakah aku kecepatan? Enggak kan? Sebenarnya darah itu adalah najis. Sebenarnya, tunggu dulu ya. Teman-teman belum selesai penjelasannya. Misalnya nih, aku nggak kecepatan kan? Misalnya gini ya, siap Mbak Umi Siti. Misalnya, aku lagi sholat, kemudian bibir kita berdarah. Sebenarnya darah itu adalah najis. Tetapi kalau darah itu terletak pada bagian yang sakit, maka dia adalah najis ma'fu, najis yang dimaafkan. Kecuali darah bibir itu pindah ke sini, maka dia menjadi najis mutlak. Nah, sama dengan jerawat. Jerawat itu adalah darah. Darah yang ada pada bagian jerawat, maka selagi dia masih berada di situ, maka dia najis yang dimaafkan. Aku punya bisul di sini, misalnya. Ya, nah maka darah dan nanah itu sebenarnya najis. Tetapi karena aku sakit, Allah maafkan aku. Dengan cara apa? Ada darah di dekat bisulku, itu adalah najis ma'fu, najis yang dimaafkan. Nanti baju yang bagian terkena nempel dengan darah bisul itu juga najis ma'fu, najis yang dimaafkan. Itu berbeda jika darah bisul itu nempel ke bagian sini, maka dia najis yang sebenar-benarnya najis. Nah, contoh lagi orang sakit ambeien. Apakah bagaimana orang ambeien darahnya keluar? Kalau ambeien itu adalah darah yang harus sebenarnya najis. Tetapi karena dia sakit, maka darah yang ada di bagian ambeien itu najis ma'fu, najis yang dimaafkan. Dan pakaian yang terkena darah ambeien di bagian sakit ambeiennya adalah najis ma'fu, najis yang dimaafkan. Beda kalau darah itu nyampe ke betis, nyampe ke lutut, maka dia menjadi najis yang sebenar-benarnya. Semoga bisa dipahami ya. Ustazah, kalau kita puasa Sabtu dan Minggu, tapi karena kita haid, ya udah nggak usah puasa. Kalau haid nggak usah puasa ya. Oke, Ustazah, apakah boleh mengaji dalam hati? Oke, sebenarnya mengaji Quran dalam hati nggak apa-apa, pahalanya sama. Cuman aku nggak nyarankan buat teman-teman yang baru belajar Al-Quran. Kalau belajar Quran itu bagusnya suaranya dikuatin. Dikuatin macam aku ngomong ini. Kenapa? Karena baca Quran itu kita harus belajar makharijul hurufnya, tajwidnya, tempat keluarnya huruf, yang mana ha, yang mana kho, yang mana ha, yang mana ha. Nah itu kita harus belajar. Jadi kalau bisa baca Quran itu kuat-kuat lah. Tapi jangan kuat betul. Kalau baca Quran kuat-kuat setan pergi. Jangan pas ada suaminya teman-teman kuatkan. Kau kira ku setan katanya ya. Jadi dikuatkan itu maksudnya sampai sebatas kita bisa belajar. Oke? Iya. Ustazah apa?
Apa? Oke. Oh, oke. Darah nyamuk najis ma'fu, najis yang dimaafkan. Termasuk kotoran cicak yang kering, najis yang dimaafkan. Ustazah, bagaimana jika ketika kita sholat tidak sengaja, mana tadi? Gimana? Ustazah, apa doa sujud terakhir? Doa sujud terakhir ketika mau habis sholat adalah Allahumma rzuqni makhraja. Allahumma rzuqni makhraja. Ya Allah, berikan aku jalan keluar. Jadi teman-teman pokoknya guys, di sujud terakhir itu guys, doa kita tuh mustajab guys. Ya, misalnya sujud terakhir nih, ya, ini dia aku sematkan doanya. Misalnya guys, doa sujud terakhir ketika mau habis sholat nih, setelah subhana rabbiyal a'la tuh, teman-teman sujud lamakan dikit, jangan lama betul, tertidur pula nanti ya. Allahumma rzuqni makhraja, Allahumma rzuqni makhraja, Allahumma rzuqni makhraja, ya. Ya Allah, ya. Berikan aku jalan keluar, ya Allah berikan aku jalan keluar. Usahakan baca 11 kali, tapi kalaupun nggak 11 kali ya nggak apa-apa juga sih, cuman usahakan aja ya. Oke, gitu ya. Nah, kalau darah jerawat tak sengaja kena telapak tangan, batalkan aja karena dia najis mutlak. Ustazah, bolehkah sedekah subuh ditukar dengan uang apa? Oh, uang besar. Boleh, nggak ada masalah ya. Ustazah, gimana cara sholat sunat duha 4 rakaat? 1 kali salam, iya Mbak Noni, atau 2 kali salam. Oke, teman-teman perhatikan, boleh share-share tautan, tap-tap layarnya ya. Aku jelaskan cara sholat duha. Nah, ini doa sujud terakhir guys. Allahumma rzuqni makhraja, Allahumma rzuqni makhraja. Ya Allah berikan aku jalan keluar, ya Allah berikan aku jalan keluar. Boleh dilafazkan, boleh nggak jadi masalah ya. Nah, kemudian kalau sholat duha itu bisa 4 rakaat, 2 kali salam, bisa 1 kali salam. Tetapi bagusnya gini aja lah guys, 2 kali salam aja lah, 2 gitu aja. Supaya teman-teman gampang, kalau cuma 2 rakaat dia kayak sholat subuh aja. Untuk pemula 2 rakaat dulu cukup. Kalau mau 4 rakaat ya 2 kali salam lah. Oke? Ustazah, apakah dibaca 11 kali itu setiap sholat wajib atau sholat sunnah? Sholat wajib boleh, sholat sunnah boleh Mbak. Aman aja. Mbak mau sholat tahajud di sujud terakhir, Mbak mau sholat hajat di sujud terakhir, Mbak mau sholat taubat di sujud terakhir, Mbak mau sholat duha, atau bahkan dalam sholat berjemaah pun bisa. Yang penting jangan pula imamnya udah salam, teman-teman sujud, imamnya udah ngopi-ngopi, teman-teman sujud aja. Ngapa kau sujud? Kata Ustazah, doa sujud terakhir. Aku baca 100 kali, udah ngopi pula imamnya, teman-teman masih sujud. Nah itu yang tidak boleh. Oke. Ustazah, sholat witir 1 rakaat gimana? Gak apa-apa. Sengaja aku sholat witir 1 rakaat sunnah atasku karena Allah. Takbir, ruku, iktidal, sujud, duduk antara 2 sujud, tahiyat akhir. Dah selesai. Oke. Ustazah, menggendong anak dalam sholat tapi dia pakai pampers. Gak apa-apa kan gak teman-teman pegang kan? Ustazah, iya, gini ya sholat witir. Berarti 2 kali baca niat ya Ustazah. Kalau sholat taraweh, oke. Jadi gini, kalau sholat duhanya, saya pelan-pelan ya. Kalau sholat duhanya mau 4 rakaat, kalau mau 2 pakai niat juga sama. Sengaja aku sholat duha 2 rakaat sunnah atasku karena Allah. Lakukan kayak sholat subuh. Salam kanan, salam kiri, naik lagi mbak. Mbak niat lagi mbak. Sengaja aku sholat sunat duha 2 rakaat sunnah atasku karena Allah. Sama mbak. Mbak mau sholat tahajud 4 rakaat juga kayak gitu mbak. Ya sengaja aku sholat tahajud 2 rakaat sunnah atasku karena Allah. Salam kanan, salam kiri, sengaja aku sholat tahajud 2 rakaat sunnah atasku karena Allah. Gampang kan? Oke. Ustazah, sholat hajat itu gimana? Oke, teman-teman coba perhatikan. Teman-teman yang baru mampir, boleh klik foto aku yang ada di atas. Follow, aktifkan tombol loncengnya agar teman-teman dapat video terbaru dari aku ya. Dan live-live terbarunya aku. Aku jelaskan 5 jenis sholat yang bisa teman-teman lakukan kapanpun Mbak Kisti, Mbak C. Sabah.
5 jenis sholat ini teman-teman gak perlu nanti nanya lagi kemanapun sholat taubat itu kapan, sholat hajat itu kapan. Gak perlu lagi guys. Karena ada 5 jenis sholat yang teman-teman bisa lakukan kapanpun. Kapanpun ya. Kecuali habis subuh, habis asar jam 12 tepat. Karena habis subuh, habis asar dan jam 12 siang tepat gak boleh sholat. Nah ya siap Mbak Yeni. Nah apa sholat sunnah yang bisa teman-teman kerjakan kapanpun? Nah, artinya 24 jam ya kan. Nah yang pertama adalah sholat taubat. Bisa siang dan malam. Yang kedua sholat hajat. Bisa siang dan malam. Aku ulang ya. Sholat taubat. Sholat hajat. Sholat istikharah. Sholat wudhu. Sholat tahiyatul masjid. Ini bisa kapanpun. Ustazah kapan waktu sholat hajat? Siang dan malam bisa. Ustazah kapan waktu sholat taubat? Siang dan malam bisa. Ustazah kapan waktu sholat wudhu? Siang dan malam bisa. Caranya gimana? Kayak sholat subuh aja. Misalnya nih, sengaja aku sholat sunat taubat 2 rakaat sunnah atasku karena Allah. Misalnya nih, sengaja aku sholat sunat hajat 2 rakaat sunnah atasku karena Allah. Siap Mbak Nazwa? Udah 5 ya? Aman ya? Ada satu lagi sebenarnya yaitu sholat tasbih. Tapi caranya kan berbeda. Ya caranya agak lain. Oke. Ustazah, tahajud harus malam. Oh iya, tahajud itu harus malam. Nggak bisa tahajudnya siang. Ya, siap Mbak Caci, Mbak Yeyen. Ustazah, rakaat ketiga dan keempat sholat duha baca apa? Bebas aja. Ya, ayat pendeknya terserah aja. Ya. Ustazah, boleh nggak? Cepat sekali typingnya ya. Kalau sholat duha 4 rakaat baca niatnya 2 kali atau 1 kali. Kalau mau 4 rakaat saranku kalau aku ke terawang-terawang nih kawan-kawan nih ya. 2 aja dulu guys. 2. Jadi 2 rakaat salam kanan salam kiri 2 rakaat lagi. Oke gitu ya teman-teman ya. Ustazah bolehkah sholat tarawih di rumah? Boleh, nggak ada masalah ya. Ustazah kalau lagi zikir habis sholat tiba-tiba buang angin. Zikir, berdoa, tidak wajib wudhu guys. Jadi kalau teman-teman buang angin saat zikir dan doa, apakah harus wudhu? Tentu tidak. Apakah boleh berwudhu? Tentu bagus. Ya, jadi teman-teman tidak tidak wajib ya. Oke, jadi kalau mau wudhu lagi boleh. Yang tidak boleh itu adalah sholat kentut. Itu nggak boleh. Batas kentut dalam sholat itu adalah salam ke kanan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tut. Selesai guys. Nggak perlu ngulang lagi sholatnya. Karena udah dapat salam ke kanan guys. Salam ke kiri nggak wajib ya guys. Nah tapi kalau assalamualaikum. Ulang lagi dari awal. Oke. Tapi aku suka sholat duha 4 rakaat 1 kali salam. Boleh. Tapi kalau sholat duha 4 rakaat 1 kali salam tidak pakai tahiyat awal ya. Rakaat 1 berdiri, rakaat kedua berdiri, rakaat ketiga berdiri, rakaat keempat baru tahiyat akhir ya. Oke, gitu ya teman-teman ya. Oke, Ustazah katanya mengganti puasa di bulan Syaban udah nggak boleh. Masih boleh. Sayyidatina Aisyah beberapa kali mengganti puasa di bulan Syaban. Cuman udah terlalu terlambat. Ustazah, apa benar kalau belum bayar nggak ada tidak diterima sholat sunnah? Insya Allah diterima Pak Romi. May ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah, may ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Ya, insya Allah kebaikan kita akan diterima. Qada sholat kalau teman-teman ingat jumlahnya aja. Ya, Ustazah, bolehkah zakat penghasilan diberikan diberikan berupa sembako? Boleh ya, boleh aja, nggak ada masalah ya. Teman-teman yang udah punya penghasilan di atas 7 juta, teman-teman keluarkan zakat 2,5% ya, dari 2,5% dari macam teman-teman punya penghasilan. Misalnya 10 juta, berarti wajib zakat 250.000 ya kan. Oke, berarti kalau dalam 8 juta 200.000 ya.
Ustazah, iya, niat bayar hutang puasa Ramadan. Sengaja aku puasa ganti atau puasa kodo wajib atasku karena Allah. Udah, segampang itu ya. Ustazah, apakah mendoakan almarhum bapak ibu harus disebut namanya? Tidak, abi, umi, khususon ila arwahi abi, khususon ila arwahi umi. Cukup ya. Ustazah, kalau penghasilan 2 juta belum wajib zakat. Yang wajib minimal macam 7 juta. Ustazah, bagaimana cara membayar fidyah, memberi makan 1 orang fakir miskin selama 1 hari untuk mengganti 1 hari puasa ya. Jadi sebanyak 1,4 kilogram beras. Jadi kalau teman-teman nggak puasa karena sakit dan tidak ada harapan sembuh, boleh bayar fidyah. Fidyah itu memberi makan sebanyak 1,4 kilogram beras untuk fakir miskin. 1,4 kilo itu berapa uangnya? Ya, hitunglah berapa, misalnya 25.000 kali berapa hari nggak berpuasa. Kasih ke fakir miskin, oke? Teman-teman yang baru mampir dan tak terjawab pertanyaannya, jangan khawatir. Kita live tiap hari jam 8 pagi, jam 8 malam untuk tanya jawab kayak gini. Terus kita juga ada ceramah setiap harinya. Teman-teman klik aja follow akun aku yang ada di atas, aktifkan tombol loncengnya. Dan rekaman dari video macam live ini juga akan aku upload ke YouTube-nya aku. Aku punya YouTube, nama akunnya sama, profil YouTube-nya juga sama. Ustazah Nela Luki ya. Nah, bisa nanti dilihat rekaman cuap-cuap ngobrol santai kita ini di YouTube aku juga setiap harinya ya. Belajar pelan-pelan, di TikTok ini udah ada 3.000 video, di YouTube udah ada 3.000 video. Ceramah-ceramah juga setiap hari kita berteman belajar di kanal ini. Semoga betah ya belajar di sini. Ustazah, saya lagi kalau lagi Isya mau witir tapi nggak sholat qobliyah, boleh tidak? Nggak apa-apa, nggak ada hubungannya. Nggak ada hubungannya teman-teman ya. Jadi teman-teman sholat isya, ba'diyah isya, baru witir, boleh. Tapi kalau nggak qobliyah dan ba'diyah, sayang aja sih guys. Oke. Saya lagi hamil, masih punya hutang puasa, boleh fidyah? Nggak apa-apa, 1,4 kilo aja per harinya ya. Tapi kilonya itu beras yang teman-teman makan ya. Harga beras yang kita makan. Ustazah, pinjam uang bank buat bayar hutang gak bisa. Itu juga riba ya. Mbak Ipun dimaklumi aja Mbak Ipun. Gak apa-apa insya Allah. Mbak pindah aja tempatnya kalau terganggu dengan orang sebelah. Ustazah, oke, kalau pendapatan dari kontrakan tahanan tanah hitungnya gimana? Ya hitung aja per bulannya. Kalau udah di atas 3 juta, 7 juta, keluarkan zakat 2,5%. Oke, gitu ya teman-teman ya. Ustazah, saya sakit lutut, sholahnya di kursi, sah nggak sholat saya? Teman-teman, sekali lagi aku bilang, untuk menenangkan teman-teman semuanya, yang sakit kaki sholat berdiri, duduk aja. Tidak akan mengurangi pahala sholat kita. Rasul pernah bersabda, "Shollu qa'iman." Sholatlah kalian dalam keadaan berdiri. Fa'ilam tastati faqaidan. Kalau nggak bisa ya kalian duduk, kata baginda Nabi. Kalau nggak bisa ya miring ke kanan. Kalau nggak bisa ya telentang. Nggak usah khawatir sholat dalam keadaan duduk karena kaki sakit ya. 1 bulan Mbak Putri, 7 juta tuh penghasilan minimal 1 bulan. Kayak gitu ya, jadi nggak ada masalah teman-teman yang sakit lutut. Nanti yang sakit-sakit lutut ini coba ikhtiar dengan madu rambutan yang udah dibeli oleh teman-teman kita itu. Bismillah, udah banyak yang sembuh. Semoga nanti Ramadannya lebih enak ibadahnya ya. Ustazah, menginjak bekas anjing ya najis lah. Dibersihkan dengan 1 kali tanah dan 6 kali air. Tanah disiram dengan 6 kali air ya. Ustazah, kalau sholat tasbih 4 rakaat nggak pakai tahiyat awal ya? Ya. Tasbih itu semuanya pakai tahiyat awal guys. Nah, cuman kalau aku jelaskan panjang. Sholat tasbih itu semuanya pakai tahiyat awal. Semuanya. Kalau nggak pakai tahiyat awal berkurang tasbihnya. Nah, teman-teman boleh belajar. Teman-teman boleh lihat di TikTok aku sholat tasbih Nela Luki. Nah, nanti di sana ada cara sholat tasbih. Oke.
Ustazah, madunya kok belum datang, ditunggu ya. Ustazah, zakat rumah kos sama aja. Berapa penghasilan rumah kos teman-teman setiap bulannya atau setiap tahunnya? Keluarkan 2,5% ya. Keluarkan 2,5% ya. Ustazah, iya apa? Habis wudhu meludah nggak batal. Makan minum nggak batal ya. Iya, sama-sama ya. Thank you. Semoga bermanfaat juga ya. Oke, nah gitu ya. Terima kasih Zah, lutut aku sembuh setelah minum madu rambutan, Masya Allah. Ya, terima kasih juga teman-teman. Nikmati madunya itu hukumnya sunnah meminumnya. Madu kita itu memang asli, dia tidak mampir ke toko. Dan